warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abiyina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Para jamaah rahimanallah, kajian kita akidah salaf ashabul hadis yang ditulis oleh Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni. Kita sangat mengenal sekali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau hidup sekitar tahun 700-an Hijriah, dan kitab yang kita bahas ini ditulis oleh Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni yang lahir tahun 372 Hijriah, atau kita katakan dia hidup sekitar tahun 400-an gitu ya, 400-an awal. Di dalam kitab ini dibahas tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang kita sudah banyak mempelajarinya, tetapi di dalam buku ini dibahas dengan periwayatan atau dengan sanad, di mana kita mengetahui al-Islamu was sanad. Islam adalah periwayatan. Laula sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan mengatakan apa saja. Jadi sanad ini fungsinya sebagai alat kontrol. Benar nggak ada periwayatan itu bersambung sampai sahabat sampai Nabi. Jadi sanad fungsinya sebagai alat kontrol. Nah, jadi dengan mengkaji kitab ini kita dibawa kepada kajian yang dirasakan lebih ilmiah atau menguatkan keilmiahan kita, bahwa beliau menukilkan misalnya yang sedang dibahas terakhir tentang Allah di atas arsy. Beliau menukilkan dari sampai ulama di atasnya sampai sahabat. Sekarang kita masih melanjutkan tentang sifat Allah di atas arsy, halaman 62. Halaman 63. Halaman 63. Poin nomor 32. Halaman 63, poin nomor 32. Al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah telah mengkabarkan kepada kami, beliau berkata, Al-Imam Abdul Walid Hasan bin Muhammad Al-Faqih telah memberitahukan kepada kami, beliau berkata, Ibrahim bin Mahmud telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami, beliau berkata, aku pernah mendengar Ar-Rabi bin Sulaiman berkata, aku pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i mengatakan.
Jadi Syekhul Islam ini mendapatkan dari atasnya, dari atasnya, dari atasnya, dari atasnya sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun 372 atau ulama sekitar 400-an awal, Imam Asy-Syafi'i sekitar tahun 150. Jadi dari atasnya, dari atasnya, dari atasnya bersambung sampai Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apabila kamu sekalian mendapati diriku melontarkan ucapan, sementara diriwayatkan dengan sahih bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata sebaliknya, maka ketahuilah bahwa akalku pada saat itu telah hilang. Ini statement dari Imam Asy-Syafi'i. Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa sunnat rasulih fa'lamu anna aqli dhahaba. Ini ucapan beliau. Kalau kalian melihat aku berkata tentang suatu pendapat, tetapi pendapat tersebut menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah ketika itu saya lagi blank. Ketika itu akalku lagi pergi, lagi blank. Artinya apa? Artinya Imam Asy-Syafi'i menyatakan dirinya bisa saja salah, bisa keliru ketika nyata-nyata menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada kejadian pada poin yang berikutnya, nomor 33. Ini suatu kejadian. Imam Al-Hakim berkata, aku pernah mendengar Abdul Walid beberapa kali mengatakan, telah diceritakan kepadaku dari Az-Za'faran bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah suatu hari meriwayatkan suatu hadis yang panjang. Suatu hari Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan satu hadis yang panjang. Lalu seseorang bertanya, wahai Abu Abdillah, apakah engkau sependapat dengan hadis itu? Coba bayangkan, beliau meriwayatkan hadis yang panjang, ada orang bertanya, pertanyaannya seperti itu. Wahai Abu Abdillah, Imam Syafi'i dipanggil Abu Abdillah. Wahai Abu Abdillah, apakah Anda sepakat dengan hadis ini? Hadis yang panjang yang tadi kamu bacakan. Maka beliau menjawab, apakah kamu melihatku sedang berjual beli? Atau sedang di gereja? Atau kamu melihat saya mengenakan pakaian orang kafir? Kamu justru melihat saya di masjid kaum muslimin dengan memakai pakaian kaum muslimin, menghadap ke arah kiblatnya kaum muslimin. Aku pun meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lalu aku berpendapat lain selain yang menyelisih beliau? Lalu aku berpendapat lain yang menyelisih beliau? Jadi Imam Syafi'i heran dengan pertanyaan seperti itu. Kok bisa Anda bertanya seperti itu? Apakah aku sependapat dengan hadis ini? Dalam bahasa kita, ente lihat aku ini muslim apa kafir? Ente lihat aku ini lagi berjual beli? Kan semuanya tidak. Agama bukan jual beli. Agama meriwayatkan Al-Quran hadis. Bukan dibayar untuk menyampaikan apa seperti ngewani biro aku harus berfatwa gimana. Kurang lebihnya dalam bahasa kita begitu. Jadi ini menunjukkan betapa beliau kokoh, kekeh, kuat. Seluruh apa yang merupakan ijtihadnya didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sampai pada poin yang sebelumnya tadi, kalau kalian menyelisih, kalau kalian melihat aku berpendapat dengan suatu pendapat dan pendapat itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah waktu itu akalku lagi blank, akalku lagi hilang. Bisa saja saya salah ketika menyelisih Al-Quran dan hadis. Artinya beliau kekeh dengan Al-Quran dan hadis.
Sekarang 34. Abu Usman berkata, yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah ialah bahwa ahlu sunnah apabila mendengar kabar tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mereka lalu menjadikan itu sebagai pegangan dan mereka tidak, jadi ada sesuatu yang tidak diterjemahkan atau ada sesuatu yang tidak diterjemahkan, mungkin kesulitan atau mungkin ya saya tidak tahu ya penerjemah. Zahirnya dengan berbagai pentakwilan yang tujuannya hanya untuk menolak kabar itu sebagai dasar pegangan. Hanya karena mereka anggap bertolak belakang dengan pandangan akal mereka dalam hal itu. Mereka Ahlussunnah meyakini sebenar-benarnya bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW harus semata-mata ditafsirkan sebagaimana yang beliau sabdakan. Karena beliau adalah orang yang paling mengenal Rabb-nya. Beliau tidak pernah mengucapkan selain yang hak, kejujuran, dan wahyu. Jadi Abu Usman mengatakan, muallif penusul kitab ini mengatakan, apa bedanya Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah? Apa bedanya? Apa bedanya Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah? Bedanya Ahlus Sunnah, mereka ketika mendapati nas baik Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat Allah, maka dipegangi kuat-kuat. Dipegangi kuat-kuat. Dipahami secara zahirnya nas. Dipahami secara zahirnya teks. Adapun ahlul bid'ah, mereka terhadap nas-nas tentang sifat-sifat Allah itu ditakwilkan, dilarikan ke makna lain dengan alasan ini menyelisih akal, dengan alasan ini menyelisihi pemahamannya. Itu bedanya ahli sunnah dan ahli bid'ah. Lebih lanjut, Abu Usman mengatakan ahli sunnah itu meyakini bahwa apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW harus ditafsirkan sebagaimana yang beliau sabdakan. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya harus dipahami sebagaimana beliau menjelaskan. Karena beliau SAW orang yang paling mengenal Allah. Orang yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan beliau tidak pernah berbicara dari dirinya, dari hawa nafsu. Jadi yang disampaikan semuanya berdasarkan wahyu dan semuanya kejujuran. Semuanya hak. Jadi pahami apa yang Nabi jelaskan. Tidak boleh dilarikan kemana-mana. Para jemaah rahiman wa rahimakumullah. Kita katakan bahwa mereka yang mentakwilkan sifat Allah ke makna lain atau yang mentaktil. Apa taktil? Apa taktil? Apa taktil? Takwil dan taktil, membatalkan. Kedua kelompok ini baik yang mentakwilkan sifat Allah ke makna lain atau yang mentaktil, yang membatalkan sifat Allah alias tidak percaya Allah dengan sifat itu, mereka pasti sebelumnya telah melakukan tasybih. Mereka sebelumnya pasti telah melakukan tasybih, penyerupaan. Jadi misalnya Allah punya dua tangan. Punya dua tangan. Mereka tergambar bagaimana tangan makhluk. Akhirnya, wah kalau begitu harus ditakwil. Jadi tidaklah mereka melakukan takwil kecuali mereka telah melakukan tasybih terlebih dahulu.
Kalau mereka tidak melakukan tasybih, ada apa mentakwil? Cukup Allah punya dua tangan, selesai. Cukup Allah istiwa ala al-arsh, selesai. Cukup Nabi menyatakan ketika neraka mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Kemudian Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka dan neraka mengatakan kotu. Jadi Allah punya kaki. Cukup Allah punya kaki. Sudah, jangan melakukan tasybih, penyerupaan. Jadi ketika mereka ahli takwil melarikan dohirnya nas kepada makna lain, tangan dilarikan ke makna lain, istiwa dilarikan ke makna lain, turun, Allah turun ke langit bumi, ke langit dunia, Allah turun ke langit dunia, turun ditakwilkan ke makna lain, pasti telah melakukan tasybih terlebih dahulu. Demikian juga mereka yang taktil. Demikian juga mereka yang taktil. Mereka yang membatalkan, tidak percaya Allah punya sifat ini, sifat ini, sifat ini. Mereka membatalkan dipastikan sebelumnya telah melakukan tasybih terlebih dahulu. Allah punya dua tangan, jangan percaya. Jadi telah tasybih dulu, menyerupakan dulu. Maka yang selamat adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah mensifati Allah sebagaimana Allah jelaskan di dalam nas, tanpa tasybih, tanpa takwil, tanpa ta'til. Jadi memahaminya sesuai dengan zahirnya nas. Coba para jamaah, kita ambil satu hadis ketika haji wada. Di dalam haji wada, Nabi SAW menyampaikan banyak hal. Di antaranya tentang kehormatan darahnya Muslim, tentang kehormatan hartanya Muslim, dan tentang kehormatan Muslim itu sendiri, tentang riba, tentang hak wanita dari suaminya, tentang hak suami dari istrinya. Banyak hal beliau sampaikan dalam haji wada. Kemudian di akhirnya Nabi bersabda, ala hal balagtu, ketahuilah apakah aku telah sampaikan semuanya ini? Para sahabat menjawab, bala. Nabi ulangi lagi, ala hal balagtu, ketahuilah apakah aku sudah sampaikan semuanya ini? Para sahabat menjawab, bala, iya Rasulullah. Nabi ulangi lagi, ala hal balagtu. Para sahabat menjawab, iya. Dan Nabi mengangkat tangannya ke arah langit. Allahumma syahad. Allahumma syahad. Ya Allah, persaksikanlah. Aku telah menyampaikan kepada mereka. Dan mereka menjawab, iya. Ini Nabi di hadapan berapa orang? Ini Nabi mengatakan ini di hadapan berapa orang ketika haji wada? Di hadapan 100.000 orang Nabi menyampaikan ini. Apakah kemudian itu Nabi bersabda harus ditakwil? Nabi menunjukkan jarinya ke atas, Allahumma syahad. Itu harus ditakwil. Nabi berbicara di hadapan 100.000 orang, yang diantara mereka ada ulamanya, ada orang biasanya, ada orang yang awamnya. Kemudian Nabi melakukan kalimat yang sifatnya sandi begitu, yang mesti diutak-utik, ditakwil. Ini tidak mungkin. Dan ini tidak mungkin. Kemudian orang budak yang sudah kita bacakan sebelumnya. Dan Imam Syafi'i menjadikan hadis tentang budak wanita yang dibebaskan sebagai dalil Allah di atas. Yang sudah kita bacakan pada pertemuan lalu. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini budak aku bebaskan. Kata Nabi, aku uji dulu. Karena budak yang dibebaskan adalah budak yang mukmin, maka aku uji dulu. Man ana? Nabi bertanya, siapa saya? Budak itu menjawab, anta Rasulullah. Aina Allah? Di mana Allah? Dia mengatakan, di sana, di atas. Apa kata Nabi setelah itu? A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah dia, sesungguhnya dia itu mukmin. Apakah Nabi melakukan sandi? Jadi
budak kan mengatakan apa adanya, Allah di atas. Kemudian Nabi memahami itu adalah sandi, mengatakan Allah di atas. Ya tidak, ini bahasa lugas. Allah di atas, ya Allah di atas. Maka Nabi mengatakan bebaskan dia, yaitu mukmin. Imam Syafi'i mengatakan ini dalil Allah di atas arsy, di mana budak yang dibebaskan adalah harus mukmin dan dia telah diuji tentang keimanan yang benar. Dia memahami Muhammad adalah Rasulullah, Allah di atas, benar dia mukmin dan dibebaskan. Budak sesuai dengan yang dia katakan Allah di atas, Nabi benarkan. Jadi pahamilah dengan zahirnya nas. Jangan ditakwil, dilarikan ke arah lain, ke makna lain. Jangan dilarikan ke makna lain. Terlebih ditaktil, dibatalkan. Nah, kemudian lebih lanjut penyusun kitab Abu Usman As-Sabuni mengatakan setelah beliau mengatakan apa yang disabdakan oleh Nabi harus dipahami sebagaimana sabdanya itu sesuai dengan zahirnya nas itu. Karena Nabi adalah orang yang paling paham tentang Allah. Yang disampaikan adalah kejujuran. Beliau tidak pernah menyampaikan dari dirinya, tetapi semuanya berdasarkan wahyu. Kemudian beliau menukil ayat An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Yang dia sampaikan semuanya berdasarkan wahyu. Jadi Nabi mengatakan Nabi membenarkan budak yang mengatakan Allah di atas. Itu bukan dari dirinya, dari wahyu. Nabi menunjuk Allah ke langit. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. 3 kali. Ya Allah, persaksikanlah. Ini bukan dari kemauan dirinya untuk menyatakan Allah di atas. Baik, sekarang 35. Poin 35. Imam Az-Zuhri, penghulu segala imam dan banyak ulama lain. Imam Az-Zuhri dinyatakan oleh penyusun kitab sebagai penghulu segala imam. Artinya di antara imam kaum muslimin beliau sayyidnya. Beliau sesepuhnya. Dan beliau banyak melahirkan imam. Imam Az-Zuhri itu lahir di zaman atau di tahun wafatnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha wafat di tahun itu Az-Zuhri lahir. Jadi kurang lebih beliau kibarut tabi'in atau tabi'in muda, barangkali begitu ya. Jadi di tahun itu, di tahun Aisyah wafat. Az-Zuhri mengatakan, Allah lah yang berhak memberi keterangan. Rasulullah yang berhak menyampaikan. Dan kita berkewajiban pasrah menerimanya. Kalau bisa dihafalin. Ini ucapannya Az-Zuhri. Ini kan ucapan populer sekali. Kalau kita ngaji dengan ustadz-ustadz kita, sering sekali para ustadz kita menyampaikan ini. Yang menerangkan siapa? Allah. Yang menyampaikan kepada kita siapa? Nabi. Berarti tugas kita yang menerima. Itu jawabannya Az-Zuhri. Allah lah yang menerangkan tentang dirinya. Siapa yang tahu tentang Allah? Ya nggak ada kecuali Allah sendiri. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan, Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kalian lebih tahu tentang Allah atau Allah sendiri? Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah Allah yang lebih tahu tentang, apakah kalian lebih tahu tentang Allah atau Allah sendiri? Ya tentunya Allah lebih tahu tentang dirinya. Maka kata Imam Az-Zuhri, Allah lah yang menjelaskan. Kemudian Nabi yang menyampaikan. Karena Nabi diutus untuk menyampaikan apa yang Allah jelaskan. Kemudian kita posisinya ngapain? Ya menerima. Kalau bisa dihafalin. Sekali lagi diucapkan Az-Zuhri.
sesepuhnya para ulama. Berarti di atasnya Imam Syafi'i, ya jelas. Beliau wafat di tahun beliau lahir di tahun wafatnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kurang lebih ya zaman eh, 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 ibu tabiin atau tabiin junior begitu ya, kurang lebih begitu. Saya ulangi lagi, Allah lah yang berhak memberi keterangan. Kenapa dikatakan Allah yang berhak? Ya, yang tahu tentang Allah ya dirinya. Kita tidak mungkin tahu tentang Allah kalau Allah tidak menjelaskan. Maka Allah yang berhak menjelaskan. Terus, apa yang disampaikan oleh Allah, siapa yang menyampaikan kepada kita? Nabi yang menyampaikan. Nah kita ya menerima. Ada apa kita menerima dengan syarat? Ini kan ungkapan bagi yang mentakwil. Menerima tapi dengan syarat. Ya saya terima Allah punya tangan, tapi ditakwil dulu. Ya saya terima Allah punya wajah, tapi ditakwil dulu. Tidak demikian. Karena Nabi menyampaikan dengan bahasa apa adanya, lugas. Dan Al-Quran juga bahasanya lugas. Coba kita lihat bagaimana sih statement Allah tentang Al-Quran. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Allah menyebutnya dengan Alif Lam Ra. Kemudian kitab ini uhkimat ayatuhu, ayat-ayatnya jelas, thumma fussilat, terang gamblang. Dan di dalam beberapa ayat Allah menyebutkan bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Inna anzalahu Qur'anan Arabiyyah. Bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dan terang gamblang. Maka apa yang ada di dalamnya tentang sifat-sifat Allah, ya pahami sesuai dengan zahirnya nas. Tidak usah ditakwil, tidak usah ditaktil. Tidak usah ditakwil, dilarikan ke makna lain, tidak usah ditaktil, ditiadakan. Sekali lagi, saya sudah sampaikan tadi, orang yang mentakwil tidak lain sebelumnya telah mentasybih terlebih dahulu, menyerupakan dulu. Demikian juga orang yang mentaktil, dia telah melakukan tasybih dulu, penyerupakan terlebih dahulu, kemudian mentakwil, kemudian mentaktil. Kemudian yang berikutnya, poin 36. Apa muallif rahimahullah mengatakan poin 36. Insyaallah yang ada bukunya bisa dilihat ya. Dan yang ada bukunya bisa dicoret-coret, tandain, nanti bisa disampaikan kepada anak cucunya. Dulu Abi ngaji kitab ini gitu ya. Dicoret-coret. Kalau nggak dicoret-coret, nanti dulu Abi ngaji, mana tandanya nggak ada, paling baru beli kan begitu. Kalau dicoret-coret kan ada buktinya. Ya. 36. Diriwayatkan dari Yunus bin Abdi As, Somad bin Mu'aqqal, dari bapaknya bahwasanya Al-Ja'ad bin Dirham pernah mendatangi Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, beliau seorang tabi'in. Wahab bin Munabbih, beliau seorang tabi'in. Lahirnya tahun 34 Hijriah. Lahirnya tahun 34 Hijriah, wafatnya 114 Hijriah. Dia seorang tabi'in. Seorang tabi'in itu mereka yang hidup mengalami zaman sahabat. Namanya tabi'in. Jadi Wahab bin Munabbih, beliau seorang tabi'in, didatangi oleh Ja'ad bin Dirham untuk menanyakan tentang sifat-sifat Allah. Maka beliau berkata, nah ini jawabannya Wahab bin Al-Munabbih, seorang ulama zaman tabi'in. Ditanya oleh siapa? Ja'ad bin Dirham. Nanti kita akan mengetahui Ja'ad bin Dirham itu pernah disembelih. Karena mengingkari sifat Allah, disembelih. Ini jawabannya Wahab bin Al-Munabbih. Sungguh engkau celaka
disebabkan sebagian masalah itu, wahai Ja'ad, karena dia mengingkarinya, mengingkari sifat-sifat Allah. Andai kata Allah tidak mengkabarkan kita dalam kitabnya bahwa dia memiliki tangan, mata, dan wajah, niscaya aku tidak berani mengatakannya. Bertakwalah kepada Allah. Bisa dipahami ya? Jadi Wahab bin al-Munabi kan ditanya oleh Ja'ad bin Dirham tentang sifat-sifat Allah. Maka Wahab bin al-Munabi jawab demikian, celaka kamu mengingkari perkara ini. Kalau Allah tidak menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa dia memiliki tangan, memiliki wajah, memiliki penglihatan, ya aku tidak berani mengatakannya. Jadi aku mengatakannya karena Allah mengatakannya. Ini jawaban Wahab bin al-Munabi. Maka tidak lama kemudian terdengar bahwa Ja'ad dibunuh dan disalib karena penyimpangan akidahnya. Dibunuh oleh siapa? Oleh seorang amir ketika itu. Kita baca berikutnya. Ini disembelihnya Ja'ad bin Dirham. Poin 37. Khalid bin Abdullah Al-Qisri suatu saat berkhutbah pada hari raya Idul Adha di Basrah. Basrah itu ya Irak. Pada akhir khutbahnya, beliau berucap, pulanglah kalian sekalian ke rumah-rumah kalian dan sembelihlah binatang kurban kalian. Semoga Allah memberkati kalian dengan apa yang kalian kurbankan. Adapun aku pada hari ini akan menyembelih Ja'ad bin Dirham karena dia berani berkata, Allah tidak pernah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya dan tidak pernah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Sungguh maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh Ja'ad karena kesombongan dan kecongkakannya. Beliau lalu turun dari mimbar dan menyembelih dengan tangannya sendiri. Jadi disembelih oleh Amir Basrah di hari raya Idul Adha. Saya masih agak hafal ucapannya Amir ini. Dulu pas ngaji dengan Syekh siapa namanya? Syekh Soleh. Pokoknya muridnya udah Syekh Utsaimin. Saya Khalid Al-Musyaki. Syekh Khalid Al-Musyaki. Kalau antum mau browsing bagaimana Syekh Khalid Al-Musyaki, beliau murid sebenarnya Syekh Utsaimin. Jadi buku-buku kitab-kitabnya Syekh Utsaimin itu beliau yang nulis. Jadi Syekh Utsaimin tidak menunjuk sembarang orang untuk menulis ceramah-ceramahnya. Yang ditunjuk adalah Syekh Khalid Al-Musyaki. Waktu itu beliau datang dengan Syekh Ahmad Al-Khalili. Sekarang dua-duanya sudah profesor, sudah lama profesor. Nah, saya masih ingat waktu ngaji dengan beliau, tak apalin gitu ya. Maaf, Amir Basrah ini mengatakan, ayuhan nas, irji'u ila manazilikum, wa dhahu dhahayakum, barakallahu fikum fi dhahayakum, wa amma ana sa'udhahi bi Ja'ad bin Dirham. Orang lebih Arabnya begitu. Wahai manusia, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian dan sembelihlah kurban-kurban kalian. Semoga Allah memberkahi kurban-kurban kalian. Adapun aku akan menyembelih, akan berkurban dengan Ja'ad bin Dirham. Dan beliau turun dari mimbar dan disembelih dia. Jadi ajaran Islam masih sangat berwibawa sekali ketika itu. Muncul orang yang celeneh disembelih. Dan zaman sekarang muncul orang yang celeneh malah dipelihara. Dengan alasan apa? Dengan alasan kebebasan, HAM dan yang lainnya. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Disembelih oleh akhirnya. Nah, jadi ini Wahab bin al-Munabbih sempat didatangi oleh Ja'ad bin Dirham dan sudah dinasehati, celaka kamu mengingkari sifat-sifat Allah. Dan Amir Basrah mengatakan dia menolak
sifat-sifat ini karena kecongkakan dan kesombongan. Apa sih pengertian sombong? Sombong itu pengertiannya apa? Sombong itu pengertiannya menolak kebenaran, itu sombong. Mungkin dia menguatkan akalnya dan seterusnya sehingga nas tidak diterima, itu kesombongan. Nabi bersabda, al-kibru ghamtun nasi wa baturul haq. Kesombongan itu meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Itu pengertian sombong. Jadi kalau dijelaskan ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, kemudian ada orang tidak menerima, berarti orang sombong. Pengertian yang lain, sombong adalah meremehkan orang lain. Orang lain yang tidak selevel dengan kita misalnya. Sisi harta, wah di bawah kita, dan kita merasa gede, merasa lebih, itu sombong. Yang akhirnya berdampak di dalam cara bergaulnya, yang akhirnya berdampak di dalam cara bersikapnya. Karena dirinya merasa lebih dari dia, lebih dari orang lain, sisi kecantikan, sisi kegantengan, kedudukan dan yang lainnya, merasa lebih, dan kemudian perilakunya tidak tanduknya menunjukkan orang yang di atas mereka, sombong. Itu sombong. Dan bukan berarti orang yang dengan hartanya kemudian dia mampu beli mobil, mampu beli barang-barang yang bagus itu sombong. Tidak, justru itu diperintahkan. Karena memang mampu ya beli, menunjukkan nikmat Allah. Selama tidak ada rasa meremehkan orang lain. Kadang-kadang ada orang salah pengertian, lah pakai mobil, wah motornya bagus, sandalnya bagus, sombong. Apa yang sombong? Nggak ada. Justru itu diperintahkan. Karena memperlihatkan idharul nikmat, memperlihatkan nikmat. Sombong itu masalah hati. Jadi meremehkan orang lain. Kemudian sekarang yang berikutnya, poin nomor berapa? Selesai. Tentang Allah di atas arsy selesai. Sekarang yang berikutnya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang turunnya Allah. Allah bersifat turun? Iya. Kok berani mengatakan Allah bersifat turun? Dan gimana nggak berani? Allah yang menyatakan dirinya bersifat turun. Bagaimana tidak berani? Ya ini harus kita katakan. Nabi SAW bersabda Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Jadi Allah bersifat turun. Yang sebelumnya Allah di atas arsy. Ya, kita bacakan poin 38. Poin 38. Al-Hadis menetapkan kebenaran akan turunnya Allah Azza wa Jalla pada setiap malam ke langit dunia tanpa menyerupakannya, tanpa tasbih. Allah turun ke langit dunia, iya, tanpa tasbih, tanpa menyerupakan. Mungkin yang tergambar oleh benak kita, turun, kayak khotib turun dari mimbar, turun kayak Pak Sunar turun dari atap gitu ya. Turun kayak Pak Win turun dari mana Pak Win? Turun dari tangga gitu ya. Itu makhluk kalau turun ya begitu. Allah turun, ya sudah Allah turun gitu saja. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada apapun yang menyerupai Allah, tidak ada. Allah turun, manusia turun, ya sudah tidak pernah sama. Allah hidup, manusia hidup, ya sudah tidak pernah sama hidupnya Allah dengan hidupnya manusia. Yang jelas kita beriman Allah hidup. Allah berilmu, manusia juga berilmu. Tidak pernah sama ilmu Allah dengan ilmu manusia. Jadi menetapkan tanpa tasybih, tanpa menyerupakannya. Tanpa menyerupakannya dengan turunnya sekalian makhluk. Tanpa menyerupakannya dengan turunnya semua makhluk. Tanpa memperumpamakannya. Nah ini tamthil. Ini tamthil. Tanpa menyerupakan, tanpa mengumpamakan. Mungkin perumpamaan turunnya seperti turunnya, nggak boleh memperumpamakan juga. Atau mereka-reka bagaimananya, takyif. Bagaimananya ya? Bagaimana? Jadi menyatakan Allah bersifat turun setiap malam tanpa apa saja?
tanpa tasbih, menyerupakan, tanpa tamtsil, mengumpamakan, tanpa takyif, bagaimana, menanyakan bagaimana tidak. Dan satu lagi tanpa tanpa takwil, maksudnya mana? Ya, tanpa takwil. Satu lagi apa? Tanpa taktil, meniadakan. Jadi tidak percaya namanya taktil, apola, apola, tanpa tasbih. Jadi Allah turun tanpa tasbih, tanpa menyerupakan, ya. Tanpa tamtil, mengumpamakan, tanpa takyif, menanyakan bagaimananya, tanpa takwil, melarikan ke makna lain, dan tanpa taktil, membatalkan. Jadi gimana? Sudah diimani sesuai dengan dohirnya nas, diimani sesuai dengan teksnya, dohirnya teks. Kita lanjut. Namun mereka menetapkan sebatas yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, mencukupkan dengan itu semua. Mentafsirkan berita yang sahih dalam hal itu berdasarkan zahirnya, di garis bawahi, berdasarkan zahirnya, di garis bawahi. Nanti bisa cerita anak cucu, dulu Abi ngaji di Masjid Thaibah, ini buktinya, di garis bawahi. Sementara hakikat maknanya mereka serahkan kepada Allah. Hakikatnya gimana turun? Allah alam. Yang jelas kita menerima saja sesuai dengan dohirnya nas. Hakikatnya bagaimana Allah alam. Yang jelas Allah tidak bersama dengan makhluknya. Tadi gimana ucapannya Zuhri? Ucapannya Zuhri bagaimana? Allah yang berhak menjelaskan. Nabi yang menyampaikan. Kita menerima. Ucapan Az-Zuhri. Siapa Az-Zuhri? Sesepuhnya para imam. Beliau lahir di tahun wafatnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekarang kita tengok dengan akal kita, betapa kita tidak bisa menyelami eh, maha besarnya Allah, tidak bisa menyelaminya, karena me, 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 menalar makhluknya saja kita tidak mampu, apalagi menalar Allah di luar wilayah akal. Yang dalam wilayah kita itu wilayah apa? Yang dalam wilayah manusia wilayah apa? Wilayah akal. Yang dalam wilayah manusia wilayah akal. Kita sering sampaikan bahwasanya nas-nas yang ada menunjukkan ini kita bumi, kita berada di bumi. Kemudian ke langit yang pertama jaraknya 500 tahun perjalanan. Langit yang pertama ke langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Langit yang kedua, langit yang ketiga, dan seterusnya, masing-masing jaraknya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Dan ketebalan masing-masing langit 500 tahun perjalanan. Nah, sampai langit 7. Di atas langit 7, di sana ada kursi. 7 langit dibandingkan dengan kursi, itu ibaratnya adalah tameng dengan 7 koin. 7 koin, 7 langit ditaruh di tameng, 7 langit di hadapan kursi. Nah, kursi di atas, di atas kursi ada alma, di atasnya alma ada arsh. Wa kana arsyu 'alal ma'i, dalam surat Ar-Ra'd. Wa kana arsyu 'alal ma'i. Jadi di atas kursi ada alma, di atas alma ada arsh. Nah, kursi dibandingkan dengan arsh itu gelang dibandingkan dengan padang pasir. Gelang, ibu pakai gelang, bapak-bapak pakai jam tangan, kurang lebih segitu ukuran gelang ditaruh di tengah padang pasir. Itu perbandingan kursi dengan arsh. Nah, kursi itu sendiri dibandingkan dengan 7 langit adalah 7 koin di tameng. Padahal ketebalan langit 500 tahun perjalanan dan jarak masing-masing langit 500 tahun perjalanan. Dan akal dengan teknologi yang canggih, akal dengan teknologi yang canggih bisa menjangkau ketinggian paling tinggi
Itu kalau saya salah dikoreksi orang fisika khususnya atau yang lainnya. Ketinggian yang paling bisa dijangkau dengan ilmu manusia, akal yang sangat canggih, teknologi yang canggih, itu eh, berapa? 12,2 miliar tahun, 12,2 miliar tahun kecepatan cahaya. 12,2 miliar tahun kecepatan cahaya. Itu yang paling bisa ditempuh, yang paling tinggi. Di atasnya lagi sudah nggak bisa terjangkau. Dan kecepatan cahaya per detik berapa? Kecepatan cahaya per detik 350 kilo. 350 ribu kilo ya. 350 ribu kilo kecepatan cahaya per detik. Nah itu kecepatan cahaya 350 ribu kilo. Nah sementara ini bukan detik, miliar tahun. 12,2 miliar tahun kecepatan cahaya. Nah, itu saya baca-baca dari artikel, ya kalau saya salah ya kurang lebih itu yang saya baca. Jadi yang mau kita sampaikan, manusia dengan teknologi yang canggih, dengan akalnya, yang ini masih merupakan ranah akal. Masalah perbintangan dan data saya ini ranah akal, tapi paling tinggi segitu, data saya ini sudah nggak bisa menjangkau. Lalu bagaimana berbicara tentang zatnya Allah? Ya bukan ranah akal. Karena bukan ranah akal, ranah akal saja tidak bisa menjangkau seluruhnya, apalagi yang bukan ranah akal. Ya sudah, itu ranah keimanan. Bukan ranah akal, tapi ranah keimanan. Jadi kalau Allah turun ke langit eh, dunia, langit yang paling dekat setiap sepertiga malam terakhir, ya kita imani saja. Hakikatnya Allah alam. Imani sesuai dengan dohirnya nas. Tanpa tasbih, tanpa tamthil, tanpa takyif, tanpa takwil, tanpa ta'til. Dan yang lalu kita nukilkan Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad berhadapan dengan orang Jahmiyah. Kalau orang Jahmiyah itu terhadap sifat Allah bagaimana? Orang Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah, Jaham Sofwan bin Jaham ya, apa Jaham bin Sofwan ya, itu paritis paham Jahmiyah terhadap sifat Allah bagaimana? Ta'til. Jahmiyah itu ta'til, menandakan sifat Allah. Orang yang taktil tidak lain telah mentasybih terlebih dahulu. Katanya nggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya, nggak boleh. Tapi mereka mentaktil biar tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Tetapi orang yang mentaktil pasti telah tasbih dulu, karena tidaklah melakukan taktil kecuali telah mentasbih. Allah punya penglihatan, mentasbih dulu dan baru mentaktil. Nah, Imam Ahmad menghadapi orang Jahmiyah mengatakan, karena orang Jahmiyah kan mengatakan begini, jangan pernah mengajukan pertanyaan aina kepada Allah. Di mana Allah? Jangan. Aina itu untuk makhluk. Di mana gelas di atas meja? Di mana tisu di kotak, di mok? Di mana duit? Ada duit ya, ada duit di saku. Gitu. Itu pertanyaan untuk makhluk aina. Allah jangan pernah ditanyakan dengan aina. Di mana Allah? Udah jangan pernah ditanyakan. Terus gimana? Allah ada apa tidak? Ya Allah ada. Tapi jangan pernah menanyakan di mana. Bingung memang. Mereka bingung. Maka Imam Ahmad mengatakan begini. Sebelum adanya alam semesta, yang ada siapa? Allah. Pasti dia mengatakan Allah. Sebelum ada alam semesta, yang ada adalah Allah. Kemudian Allah menciptakan alam semesta. Apakah Allah menciptakan di dalam dirinya? Kalau mereka mengatakan iya, berarti mereka kafir. Karena kalau Allah menciptakan alam semesta pada dirinya, berarti Allah menyatu dengan alam semesta, di mana alam semesta itu ada kejelekan, keburukan, ada najis, ada setan, dan yang lain-lainnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menciptakan alam semesta pada dirinya. Terus, Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya? Iya. Apakah kemudian Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya?
lalu Allah masuk ke dalamnya. Kalau dikatakan Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya, lalu Allah masuk ke dalamnya, juga kafir. Terus bagaimana? Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya dan Allah tidak pernah masuk ke dalamnya. Kata Imam Ahmad. Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya dan Allah tidak pernah masuk ke dalamnya. Jadi yang lalu kan sudah kita minta digarisbawahi. Kalau masih dijumpai halaman berapa itu digarisbawahi. Jadi Allah tidak pernah terikat dengan makhluknya. Halaman berapa itu? Yang kita meminta garis bawahi. Nanti dicari ya. Jadi Allah tidak pernah terkait dengan alam semesta. Alam semesta di luar dirinya. Ada apa kemudian bingung ketika Allah di atas aras bingung, Allah turun ke langit, dunia bingung. Terlalu kecil alam semesta ini. Terlalu kecil. Kenapa kemudian bingung? Alam semesta itu di luar diri Allah. Sekarang kita lanjutkan. Poin 39. Demikian juga mereka membenarkan berita yang diturunkan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Di antaranya mengenai Al-Maji datang dan Al-Ityan datang, kehadiran atau kedatangan Allah. Yang keduanya disebutkan dalam firman Allah. Allah bersifat datang, iya. Dalam Al-Quran disebutkan dengan maji dan dengan ityan. Jadi disebutkan dengan lafaz maji datang dan dengan ityan datang. Yang pertama Al-Baqarah 210. Al-Baqarah 210. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Hal yanzuruna, tidak ada yang mereka nanti-nantikan illa melainkan ayyatiyahumullahu, datangnya Allah kepada mereka fi dhulalin minal ghamam, di dalam naungan awan, wal malaikatu, demikian juga malaikat. Ini dalil yang menunjukkan Allah datang. Tidak ada yang manusia nanti-nantikan kecuali datangnya Allah kepada mereka. Dan juga malaikat datang. Fi dhulalin minal ghamam, di dalam naungan awan. Insyaallah yang akan datang kita bacakan tafsirnya. Kita akan nukilkan dari Syekh Sa'di, kita akan nukilkan dari tafsir Al-Wasit, dan kita akan nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau sekarang kita bacakan nanti waktunya mepet. Jadi globalnya begini. Syekh Sa'di menjelaskan ini ayat tentang dahsyatnya hari kiamat. Tentang dahsyatnya hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat. Semuanya dihancurkan. Gunung-gunung berterbangan. Semuanya dihancurkan. Jadi nggak bisa dibayangkan dahsyatnya ya. Sampai ibu-ibu yang lagi hamil menyusui, lagi hamil brojol, kemudian anak-anak beruban, nggak bisa dibayangkan dahsyatnya. Yang jelas sangat dahsyat sekali, mengerikan. Nah, hari kiamat, hari yang sangat dahsyat, itulah saatnya Allah datang untuk mengadili hamba-hambanya. Jadi ini ayat tentang hari kiamat. Kemudian fi dhulalin minal ghamam, bagaimana? Allah datang di dalam naungan awan. Di mana Allah datang dalam naungan awan? Jadi ketika itu langit terbelah. Kemudian ghamam, awan, bukan sebagaimana awan yang sekarang kita saksikan. Awan yang sangat dahsyat sekali ketika itu. Jadi ini berbicara tentang hari kiamat.
ketika itulah Allah datang. Jadi jangan dipahami Allah bernaungkan awan, Allah bernaungkan awan, Allah berpayungkan awan. Allah gak butuh makhluk. Yang dimaksud adalah ini tentang dahsyatnya hari kiamat. Langit terbelah, kemudian muncul awan yang sangat dahsyat. Ketika itulah Allah datang. Nah, ini globalnya saya bacakan dari tafsir As-Sa'di. Yang akan datang saya bacakan secara redaksinya. Kemudian malaikat datang juga meliputi mereka. Yang berikutnya surat Al-Fajr 22. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa'a dan datanglah rabbuka Tuhanmu wal malaku sementara malaikat saffan saffa baris berbaris. Baris berbaris meliputi manusia dalam pengadilan Allah. Dahsyat sekali, mengerikan. Jumlahnya malaikat berapa? Jumlahnya malaikat dengan jumlahnya manusia banyakkan mana? Jumlahnya malaikat dengan manusia banyakkan jumlah malaikat. Nanti kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi jumlah manusia ditambah jin, ditambah dengan malaikat di langit yang pertama, masih banyakkan jumlahnya malaikat di langit yang pertama. Nanti jumlah malaikat di langit yang kedua, dibandingkan dengan malaikat di langit pertama, masih banyakkan malaikat di langit kedua. Jadi malaikat datang meliputi manusia yang dalam pengadilan Allah. Ketika itu Allah datang. Bagaimana datangnya? Kita membayangkan datang. Oh kayak apa itu datang? Apa yang datang? Apa yang datang biasanya? Pawin datang dengan sepeda motor gitu. Itu datangnya pawin ini. Yang jelas Allah datang, sudah Allah datang. Kita harus percaya Allah datang. Allah bersifat datang. Waktunya sudah habis jam 6. Ini poin yang 40 agak panjang lagi tentang tidak bolehnya mentakwil. Mungkin saya baca secara singkat poin yang 40. Poin yang 40. Allah berfirman dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang model redaksinya dua macam. Allah berbicara di dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang redaksinya dua macam. Yang pertama muhkamat, yang kedua mutasyabihat. Muhkamat jelas gamblang. Mutasyabihat bahasa kita ambigu, mau dipahami A, B, yang mana yang bisa. Tapi kata Allah, mutasyabihat juga maknanya bisa muhkamat dengan dipahami dengan semestinya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min 'indi rabbina. Jadi orang yang tarasah, yang tumancep ilmunya mengatakan ini mutasyabihat juga datangnya dari Allah, maka sudah pasti maknanya jelas. Maknanya muhkamat. Maknanya muhkamat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Maka ayat-ayat yang mutasyabihat larikan kepada ayat-ayat lain yang menjelaskannya atau dilarikan kepada hadis-hadis yang menjelaskannya. Maka yang mutasyabihat juga muhkamat juga gamblang juga. Tetapi kata Allah, orang yang di dalam hatinya ada zaygun, kecenderungan kepada kesesatan, melarikan yang mutasyabihat sebagai kesempatan. Kesempatan untuk dua macam. Kesempatan untuk dicari-cari takwilnya dan kesempatan untuk menyebarkan fitnah. Itu Ali Imran ayat 7 pada poin yang ke-40 yang kita bacakan yang akan datang insyaallah bitaufik minallah. Ini saja, jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.